Halo sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, ya, saya senang sekali banyak sahabat semua yang chat saya bertanya tentang kebenaran firman Tuhan dan kemudian mereka menceritakan bagaimana ketika menonton channel YouTube saya sehingga semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Dulunya tidak mengerti, dulunya banyak hal yang membingungkan katanya. Ya, tetapi setelah mendengar apa yang saya uraikan sesuai dengan Alkitab, mereka merasa bahwa inilah kebenaran firman Tuhan. Ya, saya berdoa untuk semua sahabat yang mendengarkan channel YouTube saya. Ya, kiranya Tuhan memberikan pencerahan, menerangi hatimu, akal budimu. Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiranmu untuk membuat kita semua mengerti kebenaran firman Tuhan. Sahabatku yang dikasihi, saya di topik ini akan membahas mengenai sebuah video yang sudah cukup dikenal, katanya Bapak ini Andy Simon ini yang katanya punya kuasa melakukan mujizat. Jadi dia ini dipakai Tuhan katanya untuk melakukan mujizat-mujizat, sehingga banyak sekali saya lihat video-videonya itu orang-orang pakai kerudung, semua pakai, orang-orang agama lain datang untuk minta kesembuhan. Tapi saya belum pernah lihat dia injilin mereka suruh bertobat dan percaya kepada Yesus. Saya tidak tahu apa tujuannya, hanya Tuhan yang tahu tujuannya. Tetapi saya membahas dari sisi pemahaman saya, ketika saya belajar Alkitab. Karena Alkitab adalah fondasi iman saya, maka saya menilai segala sesuatu itu pakai Alkitab. Sama sekali saya tidak ada rasa benci atau iri. Apalah masa kita iri sama ini nabi palsu atau penyesat? Kan konyol gitu. Ada teman-teman yang komen seperti itu. Mereka itu tidak baca Alkitab. Mereka itu ini fanatik bodoh yang asal percaya saja tapi tidak lihat Alkitab gitu. Nah, sekarang coba kita lihat video apa yang dia ini jelaskan sedikit ya. Mirna ya, Mirna, Pastor Andy memberkatimu. Ya, ini sungguhan Pak, ilustrasi sungguhan. Kalau tadi yang 20.000 itu, mau kasih ilustrasi. Cuma kita kalau kasih yang terbaik kan, itu sungguhan. Saya kasih, terimalah berkat ini. Udah, pulanglah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Ya udah, duduklah kembali. Nah, begini saudara, saudara menggunakan uang ini untuk memberi ilustrasi. Dari tadi itu pemberian sungguh-sungguh, bukan ilustrasi. Bawa pulang lah, ya, jadilah berkat. Begini, saya bisa memberi sesuatu kepada orang lain, contohnya uang, dari apa yang saya punya. Ya, kita tidak mungkin tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain dari apa yang kita tidak punya. Nah, tujuannya Pastor kasih ilustrasi tadi supaya juga ini ada yang live ya di video call dan Bu Pendeta dan semua kami ada, supaya kita mengerti begini. Ada perbedaan antara berdoa dan mendoakan. Kalau berdoa semua kita tahu, semua agama diajar berdoa, dan berdoa pasti kepada Sang Khalik, kepada Tuhan semesta alam, kepada Tuhan Yesus. Ajaran kita Kristen, Katolik, Protestan, Tuhan Yesus, ya. Nah, perbedaan antara berdoa dan mendoakan itu dua hal yang berbeda. Kalau kita berdoa, jelas berdoalah kepada Tuhan yang kita percayai. Dalam konteks ini iman Kristen, Tuhan Yesus pastinya, amin. Nah, sementara mendoakan itu bicara soal melayani sesama atau orang lain. Jadi ketika bolehkah saya mendoakanmu ibu, ya, itu berarti saya sedang melayani sesama. Berarti saya sedang menguatkan dia, mendoakan dia, memotivasi dia, membangkitkan semangat dia, memberikan kekuatan baru
Oke, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan. Jadi gini, awalnya kan dia berkata, memberikan ilustrasi, dia memberikan duit kepada seorang ibu itu. Ya maksudnya, jadi kalau saya punya duit, maka saya baru bisa memberi. Nah, kalau saya punya kuasa, kalau saya punya kebenaran gitu, punya energi kekuatan, maka saya bisa berikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Nah, kemudian ketika berdoa, saya berdoa sendiri kepada Tuhan dan saya mendoakan orang lain. Nah, dalam tahap kita mendoakan orang lain, saya setuju ya. Kita memang harus saling mendoakan. Nah, tapi kita lihat nanti selanjutnya gitu. Kalau kita mempercayai kuasa itu dengan aplikasi real nyata, kita menghidupinya. Kalau kita yakin dan percaya kita sebagai orang Kristen punya kuasa, ketika kita mendoakan orang, kita sedang mengalirkan kuasa itu. Nah, ini udah mulai ngaco. Gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kalau kita yakin kita punya kuasa, kita ada kuasa. Jadi kita berdoa kepada orang lain, maka kita mengalirkan kuasa itu. Oke. Nah, ini mulai ini menyimpang ini, ya. Nanti dengarkan lagi. Dengarkan saudara-saudara, ini hal yang penting. Kita tidak mungkin memberi kepada orang lain dari apa yang kita tidak miliki. Saya tadi buka, kasih ilustrasi memberi uang. Saya punya uang, saya bisa memberikannya. Saya tidak sombong, saya tidak takabur, saya tidak pembualan, saya tidak mau pamer. Tapi ilustrasi ini harusnya kalau kita punya sesuatu, berikanlah kepada orang lain. Yesus berkata, kalau ada orang lapar, kasih makan. Ada orang nggak punya baju, kasih baju. Jangan cuma sekedar teori. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa berdoa kepada Tuhan, sementara mendoakan itu kepada objeknya manusia sesama. Maka saya sangat tidak heran perjalanan pelayanan ini, ya belum lama lah dibanding ke Ibu Pendeta Lika, lebih senior lah beliau, sudah melalang kota tadi. Sudah dari mana? Pingrang. Siapa dulu yang coba di Pingrang? Halo. Anugerah Pingrang. Sudah dari Jakarta. Siapa dulu jemaat Jakarta? Ini yang nonton ini banyak ini. Oh, namanya Damai Sejahtera ya? Wah, iya. Wah, Bekasi, wah. Cengkareng, wah, banyak banget ini. Pakai bahasa Ambon. Hidup dalam puasa itu, ya hidup dalam doa, itu kuncinya. Hidup dalam doa, sama halnya. Bagaimanakah manusia mendapat uang? Ya, dia harus rajin bekerja. Bagaimana kehidupan orang Kristen memiliki kuasa Tuhan? Dia harus hidup dalam doa. Jadi kira-kira saudara share ini, Bapak Ibu terberkati ya. Bedakan antara berdoa, itu kehidupan orang percaya, dan mendoakan. Berarti kita melayani satu dengan yang lain. Maka saya percaya ada yang ikut ini video call. Ibu siapa? Ibu Nining. Ya, ya, kondisinya Ibu sekarang ini seperti apa? Cepetin ya, kita cepetin. Dan in Jesus name, yaitu Ibu Nining, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kumiliki. Apa yang kita miliki orang percaya, kita bukan punya harta berlimpah, kita tidak punya ruko yang banyak, kita nggak punya tentang bagaimana kita menyimpan emas yang kilo-kilo ya. Tetapi setiap orang percaya kepada Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak. Nah, di sini dia mulai ini. Oke, dengarkan lagi deh, nanti saya jelaskan. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki. Jadi saudara, tentu yang kita miliki, yang kita bisa berikan. Kita tidak bisa beri sesuatu yang kita tidak punya. Tapi apa yang kumiliki dari Dia sumber, yaitu Kristus, cuma-cuma diberi kepadaku, kepada semua orang percaya. Maka Ibu Nining, kuberikan juga kepadamu. Terimalah
aliran kesembuhan. Ibu merespon, dua tangannya taruh di dada masing-masing. Nah, di sini udah mulai ngaco ini. Jadi gini ya, saya jelaskan begini. Kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, dia mengklaim kita semua itu punya kuasa, punya energi, ada kekuatan yang bisa dialirkan untuk supaya sembuh ke setiap orang. Maka coba lihat semua videonya dia ini, ya, selalu ya menyembuhkan orang. Orang kumpul ramai-ramai, kemudian nanti tangannya begini, sembuhkan. Orang mau getar-getar, kejang-kejang, nanti jatuh. Ada yang datangnya tenang-tenang pun, kemudian ketika kena tangan dia begitu, langsung jatuh, langsung gelepar-gelepar. Lalu diklaim, ya itu orang ini diusirlah roh jahatnya atau apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, saya ingin showkan kepada Anda satu ini dulu nih. Mind setting yang salah ya. Jadi cara berpikir yang salah oleh banyak orang itu adalah bahwa setiap orang percaya itu punya kuasa melakukan mujizat. Setiap orang yang percaya itu punya kuasa melakukan mujizat. Ini salah. Ya, ini bukan demikian. Ini saya coba showkan kepada Anda satu image sini. Bagaimana ya ketika Tuhan Yesus meletakkan sebuah fondasi ya tentang mujizat ini. Nah, ini. Mengapa ya alasan diberikannya mujizat oleh Tuhan kepada anak-anaknya, kepada nabi dan seterusnya. Ini saya lihat kecilkan sedikit biar nampak jelas. Alasan memberikan mujizat ya. Untuk mengadakan mujizat. Pertama kita lihat dulu begini. Yesus melakukan mujizat karena memang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 dan seterusnya banyak dalam kitab para nabi perjanjian lama bahwa Mesias akan datang melakukan mujizat. Maka ketika murid-murid ya Yohanes bertanya karena disuruh oleh Yohanes Pembaptis, dia bilang, apakah engkau yang akan datang itu atau kami harus menanti yang lain? Yesus bilang, orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang mati dibangkitkan. Ketika jawabannya begitu dan disampaikan kepada Yohanes Pembaptis tahu bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup yang akan datang itu. Nah, oke. Jadi Yesus melakukan mujizat ya, untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Nah, kemudian Yesus mengangkat 12 murid, rasul. Orang Yahudi 12 rasul, kemudian satu non-Yahudi Paulus. Ya. Mereka diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka adalah fondasi jemaat. Maka dalam Efesus pasal 2, ya, Anda bisa lihat di situ Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20, ya. Itu fondasi jemaat itu adalah para nabi dan rasul. Karena dulu belum ada Alkitab. Oleh sebab itu, kebenaran itu ada di mulut para rasul dan para nabi. Maka Tuhan mengangkat mereka begitu tinggi posisinya. Nah, ya. Sehingga mereka itu diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Nah, seperti yang tadi diumpamakan itu tadi kan dalam Kisah Rasul pasal 6 itu, emas perak aku tak punya, tetapi dalam nama Yesus bangkit berjalanlah. Lalu Andi Simon ini mau mencontoh apa yang diomongkan oleh Rasul Petrus. Tidak cocok karena dia bukan rasul. Itulah.
Yang bisa kita lakukan itu adalah kita berdoa memohon kepada Tuhan. Bukan kita mengangkat diri kita suruh kita punya kuasa. Kalau kita anak Allah percaya punya kuasa. Lalu apakah ibu yang terbaring sakit itu bukan anak Allah? Dia tidak punya kuasa. Kalau dia sakit. Kalau semua orang ya diberi kuasa, ya, punya kuasa untuk menyembuhkan, mengapa bisa sakit juga orang-orang yang percaya? Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, menyembuhkan semua penyakit jasmani kita, mengapa orang sudah percaya Yesus masih bisa sakit jasmani? Seharusnya kan enggak lagi kan? Enggak ada penyakit lagi yang bisa membuat kita maut. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib, oleh bilur-bilur yang kamu menjadi sembuh. Kata sembuh di situ bukan penyakit jasmani. Toh nyatanya para rasul ya mengalami sakit juga, walaupun dia memiliki kuasa. Jadi gini, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kuasa posisi menjadi anak Allah. Bukan berarti kita diberi posisi kuasa menjadi rasul yang bisa menyembuhkan orang. Beda dong level kita dengan level rasul. Tuhan pakai para rasul dan para nabi sebagai fondasi jemaat karena dulu belum ada Alkitab yang tertulis. Nah, demikian juga nabi. Maka itulah ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2, misalnya kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, ayat ke-43, ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 43 itu kan bunyi gini. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, jadi bukti KTP seorang rasul, seperti dalam 2 Korintus 12:12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa kepada seorang rasul telah dilakukan dengan segala tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Jadi bukti dia adalah rasul, ada dia bisa melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat. Tidak dikatakan setiap orang yang percaya itu diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Kita lihat di dalam Alkitab, ya, Paulus berjalan sama Barnabas, Paulus mengadakan mujizat, Barnabas tidak. Ya. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa, oh kita semua orang percaya, maka kita ada kuasa. Kuasa anak Allah. Jadi kuasa anak Allah kita bisa lakukan mujizat semua. Lalu sekarang saya tanya, kenapa Andi Simon misalnya berdoa untuk ibu pendeta yang sakit misalnya gitu? Emangnya dia bukan anak Allah? Kenapa dia bisa sakit? Kuasa itu bukan, ya, kuasa melakukan mujizat. Kuasa itu posisi menjadi anak Allah. Gitu loh. Kita masih hidup dalam daging, kita bisa sakit. Jangan berpikir kalau kita sakit itu kita kena kutuk. Itu dari iblis, apa segala macam. Ini aneh. Gitu loh. Jadi Andi Simon ini mau mengangkat dirinya, malu-malu, tapi dia tidak berani dia ngomong dia nabi dan rasul. Nah, tapi saya tidak pernah temukan ya Andi Simon itu memberitakan Injil secara detail untuk menyelamatkan jiwa. Dia hanya bilang percaya ya kepada Sang Khalik, percaya kepada Yesus. Udah, percaya bagaimana? Tidak dijelaskan. Jadi orang datang kepada dia itu hanya gemetar-gemetar minta kesembuhan. Jadi orang siapapun, agama apapun datang kepada dia itu hanya untuk mencari kesembuhan jasmani, tapi bukan untuk menyembuhkan penyakit rohaninya. Imannya yang salah tidak pernah berubah. Dia sudah didoakan, dia kembali, dia tetap aja menganut agamanya yang lama. Tetap aja dia hidup di dalam yang salah. Ini sebenarnya penyesatan. Gitu loh. Ya. Nah, Anda akan heran nanti, saya akan jelaskan lagi. Melakukan mujizat, ya, orang bertanya, Stefanus, Filipus, ya, melakukan mujizat. Pada waktu itu Tuhan pakai mereka secara insidentil, karena pada waktu itu belum ada Alkitab. Injil itu masih lisan. Ada di mulut para nabi dan para rasul. Dan Stefanus dan Filipus itu satu diaken, satu penginjil, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Tuhan meneguhkan pemberitaan Injilnya dengan mujizat-mujizat. Tapi tidak setiap saat ya mereka melakukan mujizat. Nah, tetapi di dalam Alkitab, ini jelas sekali, di dalam Alkitab ini Anda baca. Pada akhir zaman ini, ketika Yesus mati, kemudian dia bangkit dan naik ke surga, dia bilang dia akan datang nanti untuk menjemput orang yang percaya. Tapi di dalam Alkitab penuh dengan peringatan bahwa akhir zaman ini Lucifer akan muncul sebagai Mesias dan akan memberi karunia melakukan mujizat. Dukun atas nama Lucifer.
Anda baca Matius pasal 7 ayat 21. Pada akhir zaman banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu? Melakukan mujizat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Tuhan akan berkata, nyala engkau pembuat kejahatan. Demikian juga di Matius 24 ayat 5, Matius 24 ayat 20. Orang berkata kepadamu, Mesias di sini, Mesias di sana, Mesias di padang gurun, Mesias di bilik. Jangan percaya. Berapa banyak hari ini orang ngaku dia lihat Mesias, lihat Yesus, ya, di bilik, di kamar, ya, indoor, outdoor, di padang gurun. Jangan percaya, kata Tuhan. Karena kedatangan si pendurhaka itu dalam Tesalonika pasal 2 itu jelas akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan mujizat-mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Jadi di akhir zaman ini justru gini, iblis ngambil kembali cara yang pernah Tuhan Yesus pakai ketika dulu Tuhan Yesus memakai para nabi dan para rasul untuk meletakkan fondasi jemaat, fondasi gereja pada waktu itu. Kemudian para nabi dan para rasul menulis Alkitab. Sehingga firman Tuhan itu menjadi valid, pasti, definite, yang menjadi patokan iman Kristen. Firman mula kebenaran, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman mula kebenaran. Nah, iblis mengalihkan perhatian manusia, sehingga sekarang manusia itu bukan mau baca Alkitab, bukan mau tahu Alkitab, firman Tuhan, bukan mau melihat apa peringatan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman tentang Mesias palsu, nabi-nabi palsu melakukan mujizat palsu, salah satunya di Simon ini, nabi palsu ini, ya, yang menyesatkan orang. Dia tidak pernah beritakan Injil. Tuhan itu mau kita itu beritakan Injil, selamatkan jiwa, supaya orang bertobat, mengaku dosa sungguh-sungguh, ya, dan ikut Yesus, tinggalkan imannya yang salah. Bukan mau cari kesembuhan jasmani, bukan mau cari kesuksesan materi, itu loh. Nah, hari ini berapa banyak pendeta yang datang atas nama Yesus. Dia datang memakai nama Yesus. Ini bahaya sekali, ya. Sehingga dia mengaku, oh ini saya pendeta diurapi, saya punya kuasa, saya mau mengalirkan kuasa saya kepadamu. Ya. Tuhan Yesus memberi kuasa itu kepada para rasul, murid-muridnya. Engkau akan nanti, ya, minum racun tidak mati, ya, dipetok ular tidak mati, ya. Kalau itu dibilang untuk setiap orang percaya, maka setiap orang percaya minum baygon tidak mati, gitu loh. Minum racun tidak mati, dan tidak ada orang yang kena misalnya petok ular mati. Kalau dia sudah percaya kan gitu. Tapi ayat itu bukan untuk setiap orang percaya, tapi para rasul, para murid. Makanya Paulus ketika dia sampai di Pulau Malta, dia dipetok ular, semua orang pikir dia akan mati, dikebaskan itu ular, ya, ke dalam api, dan dia tidak apa-apa. Itu menggenapi ayat yang Tuhan Yesus katakan, gitu loh. Nah, jadi sembarangan comot ayat lalu mengatakan, wow, kita punya kuasa. Padahal itu yang mereka pakai, itu yang menggenapi, ya, kayak Andi Simon ini menggenapi Matius 7 itu. Pada akhir zaman banyak orang berkata kepadaku, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, pakai nama Yesus. Ya. Tuhan akan berkata, nyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau sekalian. Oke? Anda paham di sini ya? Jadi ini hanya bisa sebenarnya dilihat oleh orang-orang yang ini, yang celik, mata rohaninya itu celik gitu loh. Kalau mata rohaninya tidak celik, ya dia gampang tertipu oleh muslihat iblis. Nah nih, saya mau ngajak Anda untuk lihat gini, 5 mind setting yang salah. Pertama, melihat semua hal ajaib hanya dari Allah. Semua agama akhirnya akan sampai ke surga. Tidak memperhitungkan Lucifer, antikristus yang menyesatkan orang. Jadi selalu berpikir bahwa kalau hal ajaib pasti dari Tuhan, pasti benar. Semua agama baik. Makanya dia tidak pernah lihat Andi Simon itu mengatakan bahwa dia harus bertobat dari imannya. Ya, ibu-ibu yang imannya salah datang kepadanya itu dia tidak pernah suruh dia bertobat, percaya Yesus. Dia bilang, ya semuanya pencipta yang sang khalik. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus itu menurut iman saya. Dia tidak pernah mengatakan Yesus itu jalan satu-satunya ke surga. Barang siapa tidak percaya Yesus akan binasa masuk neraka, gitu loh. Pernah tidak keluar dari mulutnya seperti itu? Waktu dia menyembuhkan orang yang agama lain. Tidak pernah kan? Nah ini orang, ya pluralisme. Semuanya dianggap sama untuk menyenangkan, hanya untuk cari menyenangkan orang, popularitas. Belum tentu juga sebenarnya sembuh. Berani nggak dia? Saya bertaruh gini. Orang sudah di check up
di kedokteran, di medis, oke dia sakit kanker gitu. Lalu dia doakan sembuh. Berani nggak gitu? Kemudian setelah dia bilang, dia klaim sembuh, check up lagi ke dokter, benar-benar sembuh nggak? Ah, saya nggak yakin. Itu sebenarnya banyak tipu-tipu. Ya. Kemudian gini, kita harus hati-hati memandang kesuksesan materi sebagai berkat, sedangkan kematian jasmani sebagai kutuk. Jangan selalu berpikir bahwa kalau orang sukses, kaya, diberkati, anak Allah, anak raja, punya banyak uang, kaya. Itu berarti Tuhan sayang. Kalau dia nanti sakit, dia kena mati, ya, kena penyakit, itu kena kutuk. Aduh, saya bilang, di mana ada manusia hari ini, ya orang nggak pernah sakit gitu loh. Pendeta aja banyak mati kena COVID. Apa lalu bilang kena kutuk? Wah, konyol kalau begitu. Tapi waktu sebelum ada COVID, bawa sini kesembuhan, KKR kesembuhan, biar saya sembuhkan. Nah, lalu kita bilang apa? Dia bilang, kita lepaskan dari kutuk kebangkrutan, kutuk kebodohan, kutuk pisau operasi, kutuk segala penyakit. Kenapa pas waktu masalah COVID ini tidak ada KKR seperti itu? Ini pembodohan gitu loh. Nah, kemudian menganggap semua yang pakai nama Yesus itu pasti dari Yesus Kristus. Ini jangan, sangat lugu orang Kristen. Oh kan dia pakai nama Yesus. Kalau dia pakai nama Lucifer, ya pasti dia Lucifer. Yesus bilang banyak orang pakai nama aku menyembuhkan. Baca Alkitab dong. Gitu loh. Ada lagi yang pikir, kan ramai, kan banyak orang, kan besar gerejanya, kan yang gereja kaya-kaya, sukses. Pasti benar dong. Nah ini konsep yang salah. Kalau begitu Yesus itu paling salah kalau begitu. Yesus pengikutnya nggak ramai, nggak banyak, nggak besar. Yesus nggak kaya, miskin hidup dan para rasul dan para nabi. Nah, terbalik dengan doktrin yang diajarkan para pendeta selama ini yang mengatakan, berkat Tuhan, kita anak raja, kita pasti diberkati, kita kaya. Coba kembali kepada Alkitab, lihat kehidupan kesederhanaan para rasul dan para nabi. Gitu, ya. Nah, Yesus anak tukang kayu, dia berkata, burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liangnya, tetapi anak manusia di mana tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Rumah aja enggak punya, tempat tidur aja susah, bantal aja itu enggak ada, gitu loh. Mengembara penginjilan kemana-mana. Orang menerima dia, ya dia nginap di situ. Tidak, kebaskan debu kaki. Itu kan para rasul melakukan seperti itu. Nah, ada lagi, menjadikan pengalaman, perasaan, hal-hal yang subjektif sebagai standar kebenaran. Oh kan saya alami, saya rasanya ada kuasa. Itu bukan standar kebenaran, itu subjektif. Ya, kebenaran itu Alkitab. Nah, jangan pakai pengalaman hidupmu seperti itu jadikan dasar kebenaran. Jadi sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, dengan mindsetting ini, seseorang tidak mungkin sampai kepada kebenaran. Kalau orang punya paham gini, sampai mati dia tidak akan menemui kebenaran. Dia harus merendahkan hati, buang pandangan mindsetting yang salah ini, kemudian dia ikut Alkitab. Dia baca Alkitab, dan dia ikut Alkitab. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya, fahamilah kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda ingin mengerti, ya, kebenaran sesungguhnya. Saya berusaha membongkar kesesatan ini agar engkau tidak kena tipu muslihat iblis. Gitu loh. Ya. Di mana muncul para pendeta-pendeta yang mengaku punya kuasa ini, kuasa itu untuk melakukan mujizat ini, mujizat itu. Padahal mereka adalah dukun-dukun rohani yang menyesatkan orang yang menggenapi, ya, ayat-ayat yang Tuhan sudah nubuatkan. Matius pasal 7, Matius pasal 24, 1 Tesalonika pasal 2, ayat 9, dan seterusnya. Saya membantu Anda untuk melihat ini. Yang dipentingkan itu adalah bertobat, mengaku dosamu. Bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mau sakit apa tidak, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita sakit, kita berdoa minta disembuhkan. Kalau tidak sembuh, ya memang cukuplah kasih karunia Tuhan kepada kita seperti itu. Seperti Rasul Paulus berdoa sampai 3 kali. Tidak sembuh-sembuh penyakitnya, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Tidak ada masalah. Kalau kita mati pun,
masuk surga kok. Lalu kenapa kita takut dengan sakit penyakit? Selama kita masih ada di dalam daging, kita sakit. Bisa sakit. Bisa kena virus. Ya. Makan makanan yang sembarangan bisa sakit. Nah, coba yang logik gitu loh. Ya, bukan sedikit-sedikit semuanya dengan dalil, oh ini ada roh iblis. Iblis ngusir iblis. Iblis bisa bersandiwara nggak? Bisa dong. Oh, lalu pakai ayat, oh kalau Beelzebul usul Beelzebul nggak bisa dong terpecah. Itu normalnya. Ya memang pada normalnya, sebenar wajarnya, ya memang nggak bisa saling bertengkar sesama ini. Tapi bisa nggak iblis bersandiwara? Manusia aja bisa buat sinetron, pura-pura baik. Masa iblis nggak bisa? Dan Tuhan sudah bilang, iblis datang dengan cara seperti itu di akhir zaman. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, saya mau Anda memahami kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh. Hati-hati terhadap segala macam penyesatan. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.